Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Pinus. Kali ini kami ajak ke tempat Mas Gondrong. Beliau sekeluarga ini adalah produsen gula kelapa. Dan waktu itu kami diizinkan untuk mengikuti aktivitas kesehariannya. Dan ternyata nggak gampang loh untuk dapetin mangkok-mangkok gula kelapa itu. Nah, waktu itu menurut penuturan beliau dalam satu hari itu bisa menaiki sekian puluh pohon kelapa, kalau nggak salah 20-an deh. Waktu itu kami hanya mengikuti satu pohon aja nih, kayak gini nih. Nah, ini untuk teman-teman yang fobia ketinggian kayaknya emang nggak cocok ya mengikuti Mas Gondrong gitu. Nah, ini Mas Gondrong mengumpulkan cairan-cairan dari bunga kelapa, ditaruh ke dalam ember-ember yang kecil segitu. Terus kemudian nanti akan dibawa turun airnya ya, air dari bunga kelapa tadi gitu. Jadi prosesnya itu dimulai dari pengambilan nira kelapa ini, cairan manis dari bunga kelapa. Nira itu kemudian dipanaskan hingga mendidih untuk menghasilkan gula kelapa murni. Nah, setelah dipanen, nira akan dipanaskan menggunakan tungku hingga mendidih. Gula kemudian dipanaskan selama 4-5 jam dengan suhu sekitar 115 sampai 120 derajat gitulah, sehingga dia terkaramelisasi gitu. Nah, proses itu menghasilkan gula kelapa yang dikenal juga sebagai gula Jawa ya, atau gula merah. Nggak lama kemudian Mas Gondrong turun dari satu batang pohon kelapa itu dengan santainya. Ya, terlihat santai padahal sih nggak sesantai itu ya teman-teman. Terus kemudian ya udah kami masuk ke tempat workshopnya gitu ya. Yuk. Nah, nira yang didapatkan ini secara visual memang terlihat kotor karena memang murni dari pohon. Tapi nira-nira itu akan dikumpulkan di jerigen dan disaring dulu tentunya teman-teman ya. Nah, habis itu akan dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan gula kelapa murni gitu. Selama proses pemanasan nanti teman-teman, nira ini akan terus diaduk dan mengalami reduksi volume sehingga membentuk. Dan tentu proses ini membutuhkan ketelatenan dan keahlian khusus untuk mencapai kualitas gula kelapa murni yang bagus. Nah, kayak gitu. Yaudah kita ikuti aja prosesnya yuk. Ya teman-teman, di sela obrolan dengan aktivitas Mas Gondrong waktu itu, jadi kualitas gula kelapa yang dihasilkan itu sangat ditentukan oleh kondisi nira kelapa. Komposisi nira segar dapat menjadi indikator kualitas gula kelapa itu. Di sisi lain, suhu titik akhir pemasakan juga dapat mempengaruhi kualitas gula kelapa, terutama saat ini ya, pemanasan yang bagus gitu. Terus kemudian gula kelapa yang baik kualitasnya itu memiliki warna coklat tua, aromanya khas dan rasa manis yang khas. Gula kelapa berkualitas buruk dapat dikenali dari warna yang terlalu terang, rasa yang terlalu manis dan aroma yang kurang khas. Gitu. Jadi indikator kualitas gula kelapa yang baik itu meliputi 1. Komposisi nira yang segar. 2. Suhu titik akhir pemasakan. Ketiga, kadar gula yang tinggi ya. Kemudian yang keempat, warna dan aroma. Yang kelima, kelembapan dan kadar air. Jadi sebenarnya teman-teman, ini semua tuh sangat terkait ya dengan kondisi cuaca. Karena cuaca yang kondusif itu menghasilkan hasil nira yang bagus gitu. Tujuannya bisa dikasih tong supaya silahang nggak keluar gitu. Jadi dikasih ini, kalau nggak dikasih pasti keluar ke sini gitu, jadi mubah.
Tembakan manis. Tanggung gas. Betul, tanah tiga. Untuk meningkatkan kualitas gula kelapa, ada beberapa langkah yang dapat diambil seperti menjamin kebersihan gula kelapa, yaitu dengan memastikan kelapa yang diproduksi oleh setiap penderes itu memiliki kebersihan yang baik. Kemudian, diversifikasi produk, yaitu melakukan diversifikasi pada produk gula kelapa untuk menghasilkan gula kelapa yang lebih berkualitas. Kemudian, pemantauan kondisi pohon kelapa. Nah, ini yang terkait dengan cuaca juga ya teman-teman, yaitu memastikan pohon kelapa yang digunakan dalam proses pembuatan gula kelapa tetap segar dan bersih. Kemudian bisa juga menggunakan yodium. Penambahan yodium pada proses pembuatan gula kelapa dapat meningkatkan kualitas produk. Kemudian pemantauan konsentrasi gula dengan mengetahui pengaruh konsentrasi gula pada kualitas produk gula tersebut. Ada lagi dengan peningkatan image gula kelapa, yaitu melakukan strategi peningkatan image dari si gula kelapa ini, seperti menjamin kebersihan produk dan meningkatkan kualitas pemasarannya. Gitu. Ya, itu tadi sih rangkuman dari catatan selama kami dan Mas Gondrong ngobrol di lokasi ini ya teman-teman. Oh ya, suatu hari nanti teman-teman bisa loh ikut paketan kami untuk mengikuti proses pembuatan gula kelapa ini. Jadi biar tahu betul gitu, nggak cuma nonton di sini doang gitu ya. Lagi pula ini lokasinya nggak jauh dari pantai kok, jadi asik lah. Tuh, kita lihat karamelnya sudah mulai terbentuk dan proses dilanjutkan.
Jadi, karena proses pembentukan karamel ini butuh waktu yang cukup lama, sekitar 5 atau 6 jam ya waktu itu. Nah, waktu itu kami memang meninggalkan lokasi dulu untuk jalan-jalan sejenak gitu ya, cari angin di pinggir pantai. Dan kemudian kami dikabarin oleh Mas Gondrong bahwa karamelnya ini sudah jadi begitu. Jadi nanti teman-teman juga nggak harus ikut nungguin. Tapi kalau memang mau nungguin sambil nanya-nanya ke Mas Gondrong, ya silakan aja. Nah, ini nih uniknya teman-teman. Jadi cara ngecek karamel itu sudah pantas untuk dipindahkan dari tungku atau belum dengan cara ngecek tetesan karamelnya seperti ini. Sesimpel itu. Kelihatannya ya, tapi sebenarnya nggak simpel karena ini butuh pengalaman atau jam terbang atau apalah gitu ya untuk mengetahui oke, tetesan ini udah pantas nih untuk dipindahkan gitu. Kemudian sang istri yang sudah pulang kembali dari mengantar sesuatu tadi segera menyiapkan mangkok-mangkok dari plastik yang nantinya akan dilapisi dengan minyak gitu ya. Dan waktu itu kami sempat disajikan sepiring lahang atau apa namanya ini ya. Dan ini enak banget karena kondisi masih hangat. Jadi seperti permen tapi murni dari kelapa gitu teman-teman. Ini kalian harus ngerasain sih, harus nyobain gitu ya. Nah, apa yang teman-teman lihat di gambar saat ini adalah hasil dari nira kelapa yang tadi di awal itu diambil Mas Gondrong di pohon kelapa di atas. Jadi dia manjat dulu, dia ambil dari bunga kelapa dan diproses, kemudian inilah hasilnya. Oke, teman-teman Sobat Pinus, mengikuti proses seperti ini adalah pengalaman yang langka ya bagi kita sebenarnya. Dan saat ini kami punya kesempatan untuk menceritakan ulang pengalaman kami waktu itu, dan teman-teman Sobat Pinus sangat mungkin untuk mengalami apa yang kami alami waktu itu. Jadi kayak benar-benar
ngikutin Mas Gondrong, mengikuti prosesnya dari ambil nira hingga jadi di mangkok-mangkok itu. Oke, kemudian sambil menunggu dingin, Mas Gondrong ngurusin sapi dulu, tak bisa lihat. Dan kemudian ya kami ngobrol dan menikmati lahang yang tadi disiapkan di atas piring gitu. Ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama, jadilah si gula kelapa. Taruh kena itu pakai lagi. Nggak usah. Dari beberapa artikel, gula kelapa dan gula pasir memiliki perbedaan yang terlihat pada kandungan nutrisi dan pengaruh glikemik. Gula kelapa lebih kaya akan nutrisi tambahan dan memiliki nilai glikemik yang lebih rendah, membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik untuk beberapa orang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan yuk cus bareng Pinus.